Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang berjumlahkan 3 orang. Saya Ayu Fitriani berperan sebagai observer, Ayuni Cahaya Utami berperan sebagai Bidan Fatimah, dan Merlina Oktaviani berperan sebagai Sari Widyaningsih atau pasien. Kepada Merlina dan Ayuni Cahaya, silahkan. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, silakan masuk Ibu, silakan duduk. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah Ibu, baik. Alhamdulillah juga baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bidan Fatimah. Saya bidan yang bertugas pada hari ini. Apakah ada yang bisa saya bantu? Begini Ibu, saya ingin memeriksakan kandungan saya. Bagaimana Ibu mengetahui bahwa Ibu sedang dalam keadaan hamil? Sebelumnya, saya sudah memeriksakan diri Ibu menggunakan tes pack dan hasilnya itu positif. Oh, seperti itu. Baik Ibu, karena ini kunjungan pertama Ibu dalam memeriksakan kehamilan, saya akan menjelaskan maksud dan tujuan anamnesa kunjungan awal, yaitu untuk mengetahui adanya keluhan atau tidaknya pada ibu maupun janin. Ibu yang nantinya akan menjadi panduan dalam pemeriksaan. Karena ini kunjungan pertama, Ibu saya berikan buku KIA atau biasa disebut buku PINK. Nah, buku ini dapat menjadi panduan Ibu selama proses kehamilan maupun pada proses setelah melahirkan. Nanti semuanya lengkap ada di buku ini. Oh iya Ibu, saya juga sering melihat ibu hamil itu mempunyai buku itu tuh Bu. Iya Ibu, betul. Karena setiap ibu wajib mempunyai buku KIA. Sebelumnya, saya ingin menanyakan sesuatu yang harus saya tanyakan, yaitu mengenai identitas terlebih dahulu ya Bu. Nama lengkap Ibu siapa? Nama saya Sari Widyasih Ibu. Nama suami Ibu? Reza Zulhilmi Ibu. Umur Ibu berapa? Usia saya 25 tahun Bu. Wah, masih muda ya Ibu. Jenjang pendidikan terakhir Ibu apa? Alhamdulillah SMA Bu Bidan. Maaf Ibu, untuk pekerjaan Ibu saat ini apa? Saya sekarang wirausaha Ibu. Ibu tinggal di mana? Saya tinggal di Kampung Panggang Masjid Ibu. Oh, orang lontar ternyata. Apakah selama ini Ibu merasakan ada keluhan yang dirasakan? Cuma mual muntah aja Ibu, kayak orang ngidam aja gitu Bu. Sudah sejak kapan Ibu? Udah 4 hari yang lalu Bu. Oh, 4 hari yang lalu. Berapa kali Ibu biasa mual muntah dalam sehari? Bisa 3 sampai 5 hari ya, bisa 3 sampai 5 kali Bu seharinya. Mual muntah yang Ibu rasakan setiap pagi atau setiap saat? Setiap saat Bu, apalagi kalau habis makan. Nah, saya itu sangat ngerasa mual, terus juga pengen muntah gitu Bu. Ini kehamilan yang keberapa Ibu? Ini kehamilan saya yang kedua Bu. Oh, kehamilan kedua ternyata. Jumlah anak yang dilahirkan hidup berarti berapa Ibu? 1 Bu, anak pertama saya itu laki-laki. Oh, laki-laki. Dulu pas pertama kali dilahirkan, bayinya berapa kilo Ibu? Kalau nggak salah itu 3 kiloan Bu Bidan. Oh, 3 kilo ya. Bagus ya Bu, tapi normal kan Bu persalinannya? Iya Ibu, alhamdulillah persalinannya normal. Alhamdulillah, berarti tidak prematur ya Bu. Kemudian, apakah Ibu pernah keguguran? Alhamdulillah Bu, tidak pernah.
Pada saat Ibu melahirkan bayi pertama, Ibu di bidan secara normal, apakah ada pendarahan setelah persalinan, Bu? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah. Waktu selama masa nifas, apakah ada perdarahan, Bu? Tidak ada juga, Bu Bidan. Alhamdulillah. Sebelumnya, apakah Ibu masih ingat kapan terakhir haid Ibu? Tanggal terakhir haid itu tanggal 7 Mei, Ibu. 2 hari sehabis lebaran itu saya haid, Bu. Oh, tanggal 7 Mei. Apakah haidnya sebelumnya itu lancar atau tidak, Bu? Alhamdulillah, Ibu, lancar. Berapa banyak Ibu menghabiskan pembalut dalam sehari pada saat menstruasi? Kalau awal menstruasi itu bisa 3 kali ganti, Bu. Tapi kalau udah di air-air itu bisa 2 kali ganti pembalutnya, Bu. Oh, seperti itu. Alhamdulillah lancar ya, Bu. Kemudian biasanya ketika datang bulan, Ibu berapa lama? Paling sampai 7 hari, Bu. Kalau haid paling lamanya. Apakah selama ini Ibu sudah merasakan gerakan janin untuk yang pertama kalinya? Belum, Bu, saya belum pernah merasakan gerakan janin di perut saya. Apakah selama ini Ibu mengalami penyulit atau tanda-tanda bahaya seperti bengkak, memar, atau yang lainnya, Ibu? Alhamdulillah, Ibu, tidak ada. Alhamdulillah ya. Untuk konsumsi makanan sehari-harinya, Ibu biasa mengkonsumsi apa? Seperti biasa, Ibu, nasi, sayur, terus juga kadang ikan, kadang telur. Ya, yang ada aja di rumah, Bu, dimasak. Tapi saya tuh jarang makan buah-buahan, Bu. Kalau makan mah 3 kali sehari, rutin. Ya, walaupun porsi makannya sedikit-sedikit, tapi alhamdulillah teratur, Bu. Dalam sehari, Ibu bisa minum sampai berapa gelas air, Bu? Kalau minum saya biasa, misalnya lagi cuacanya panas banget ya, Ibu, itu bisa sampai 9 gelas, Ibu, per harinya. Oh, alhamdulillah ya, makannya 3 kali sehari. Minumnya juga bagus, 7-9 gelas per hari. Apakah Ibu dan suami Ibu menikah dengan proses pernikahan yang sah? Dan apakah ini pernikahan pertama Ibu dengan suami yang sekarang? Alhamdulillah, Ibu, saya menikah secara sah di mata hukum dan agama, Bu. Ya, ibu ini yang pertama, semoga jadi yang terakhir juga gitu buat saya, Bu. Amin, Bu. Semoga ya. Umur pernikahan Ibu sudah berapa lama, Ibu? Sudah sekitar 5 tahunan lah, Ibu. Aktivitas sehari-hari selama sebelum hamil, Ibu apa? Apakah ada aktivitas berat yang Ibu lakukan? Kalau aktivitas sehari-hari selama dan sebelum hamil itu, kalau misalnya sehari-hari itu jaga anak, terus masak, ngelayanin suami, nyiapin sarapan, gitulah, Bu. Terus juga ngurus-ngurus rumah, gitu, Bu, beres-beres. Ya, saya juga punya warung kecil-kecilan, jadi jaga warung kecil-kecilan itu di depan rumah, Ibu. Oh, enak ya, Bu, kalau warungnya depan rumah bisa sambil jaga anak, di rumah sambil beres-beres rumah juga. Kemudian sebelum dan selama kehamilan ini, apakah Ibu sering tidur siang atau mungkin pada saat malam hari pola tidur Ibu teratur atau malah sering begadang? Kalau tidur siang sih sering, Bu, tapi nggak setiap hari gitu, Bu. Karena kan saya juga harus jagain anak, jagain warung juga kan, Bu. Terus juga kalau ada adik saya atau orang tua saya main ke rumah, itu kan karena rumah saya sama orang tua saya nggak jauh ya, Bu. Jadi sambil jagain warung, saya juga itu saya baru bisa tidur siang gitu. Atau bisa juga kadang sambil jagain warung, sambil tiduran.
tapi kadang keganggu aja Bu, ada yang beli gitu. Ya jadi saya bangun, saya layanin juga. Terus kalau tidur itu biasanya sampai jam 11-an Bu, paling karena biasanya itu saya tidur jam 9 atau jam 11 itu jam 9 jam 10 itu saya tidurin anak dulu. Nah, jam 11 itu baru saya tidur. Terus juga saya nggak suka begadang, Bu. Terus juga saya sering dimarahin kalau misalnya saya begadang sama suami saya itu dimarahin, Bu, nggak boleh. Ya Ibu benar sekali. Kadang kalau laki-laki itu suka nonton bola ya Bu ya sampai begadang gitu. Terus kalau buang air kecil sebelum dan selama kehamilan ini, apakah lancar Bu? Berapa kali dalam sehari Ibu bisa ke kamar mandi untuk buang air kecil? Alhamdulillah Bu, kalau pipis mah sering ya Bu. Mau mandi pasti pipis, mau tidur juga pasti pipis. Mau wudhu juga kadang pipis dulu. Ya paling sekitar 8 kali lah Bu seharinya. Alhamdulillah berarti masih normal ya Bu. Kalau buang air besar sebelum dan setelah kehamilan ini apakah lancar Bu? Kemudian berapa kali Bu dalam sehari Ibu bisa buang air besar? Sehari itu bisa sampai 2 kali Bu. Itu juga pas waktu sebelum hamil suka mencret Bu. Terus juga saya suka makan pedas ya Bu, namanya juga orang-orang Indonesia mah jadi makannya yang pedas-pedas aja gitu Bu. Terus tapi semenjak saya tahu kalau misalnya hamil, jadi saya ngurangin Bu, sedikit mengurangi yang makanan pedas-pedas itu Bu. Alhamdulillah normal juga ya Bu. Kemudian apakah sebelumnya Ibu sering berhubungan seksual? Berapa sering dalam seminggu Ibu? Kalau itu sih ya, kalau sebelum hamil mah bisa sampai 3 kali Bu dalam seminggu. Tapi kalau setelah hamil itu ya begitu Bu. Jarang Bu. Terus juga setelah hamil pas saya cek tes hasilnya positif itu dari situ nggak berhubungan lagi Bu. Oh, seperti itu ya. Kemudian apa Ibu sering mencuci area kemaluan dengan menggunakan sabun? Enggak sih Bu, karena kan pas hamil anak pertama kata ibu bidannya nggak boleh. Jadi saya nurutin anjuran ibu bidan buat nggak mencuci di area kelamin gitu Bu dengan sabun. Ya Ibu, betul sekali. Karena sabun mandi itu bisa merusak pH yang ada di area vagina dan membunuh bakteri baik di area kelamin Ibu. Kemudian berapa kali Ibu mengganti celana dalam sehari? Sehari itu bisa 2 sampai 3 kali ganti celana dalam Bu. Baik, sebelumnya setelah kelahiran anak pertama Ibu menggunakan KB. Kalau misalkan Ibu menggunakan KB, jenis KB apa yang Ibu gunakan? Saya itu pakai suntik KB Bu. Jadi selama 3 bulan setelah kelahiran anak pertama itu saya sekitar 3 tahunan Bu pakai suntik KB. Tapi sekarang sih udah berhenti Bu. Alasannya kenapa Bu memperhatikan KB itu? Apakah disuruh suami atau keinginan Ibu sendiri? Alasannya itu karena itu keinginan bersama sih Bu. Jadi pengen punya momongan lagi. Karena kan anak saya baru 1, terus usianya juga udah 3 tahun kan menuju 4 tahun. Jadi pengen punya momongan lagi biar rame di rumahnya. Oh, jadi kehamilan sekarang ini kehamilan direncanakan ya, sama-sama ingin punya momongan lagi. Iya. Kemudian, apakah Ibu punya penyakit kronis atau penyakit keturunan kayak malaria, hepatitis, penyakit jantung, dan lain-lain? Alhamdulillah sih Bu, nggak ada ya. Saya sehat-sehat aja, nggak punya penyakit menular. Alhamdulillah ya. Kemudian pada saat kehamilan Ibu yang pertama itu, apakah anak Ibu sudah diberikan imunisasi tetanus toksoid? Itu loh Bu yang disuntik di tangan. Oh, iya Bu, pernah 2 kali Bu. Pas saya hamil ke-4 bulan sama ke-5 bulan saya suntik itu tuh Bu,
tetanus katanya mah. Baik, kalau kehamilannya sekarang belum diimunisasi lagi ya, Bu ya. Kemudian, apakah Ibu punya riwayat alergi makanan dari hewan atau cuaca, Bu? Nggak ada sih, Bu. Saya nggak ada alergi apa-apa. Paling kalau makan bukan alergi ya disebut cuma kurang suka aja. Kayak buah sawo gitu kan, itu sepet-sepet gimana gitu, Bu. Saya kurang suka aja gitu. Kalau alergi mah nggak ada sih, Bu. Oh, seperti itu. Apakah Ibu suka mengkonsumsi alkohol, kafein, kayak kopi, atau bahkan Ibu ngerokok? Nauzubillah min zalik, Ibu. Nggak pernah, alhamdulillahnya saya nggak pernah mengkonsumsi alkohol, ngerokok. Paling juga seringnya minum kopi, Bu. Oh, baik. Itu juga jarang. Ya, baik, Bu ya. Dengan kehamilan sekarang ini, apakah Ibu merasa khawatir? Kalau khawatir sih pasti ya, Bu. Tapi nggak terlalu parah kayak kehamilan pertama gitu, Bu. Soalnya kan udah pernah ngalamin juga, jadi nggak terlalu khawatir, bisa jadi pengalaman. Nah, ya baik, Ibu. Kemudian, apakah keluarga dan lingkungan di sekitar Ibu mendukung atas kehamilan Ibu? Alhamdulillah, suami dan mertua saya itu juga memperlakukan saya dengan baik, Bu. Alhamdulillah ya, Ibu ya. Kemudian, apa Ibu Iya. sudah mempersiapkan tempat untuk persalinan, Bu? Belum sih, Bu. Soalnya kan masih trimester pertama juga ya, Bu ya. Jadi persiapannya juga belum, karena kan masih jauh banget, Bu. Masih ada perlengkapan bayi yang bisa dipakai dari anak yang pertama gitu. Jadi nggak terlalu menggebu-gebu persiapannya kayak pas persalinan anak pertama gitu, Bu. Iya, iya Bu, walaupun masih lama, tapi kita tetap mempersiapkan itu ya Bu ya. Banyak-banyak mencari informasi mengenai kehamilan yang sehat, persalinan yang normal, dan lain-lain. Dan alhamdulillah Ibu juga tidak mempunyai penyakit menular tidak mengkonsumsi alkohol juga ya. Tapi nanti selama kehamilan ini, Ibu bisa mengikuti senam hamil atau bisa juga jalan santai di pagi hari ya Bu, dengan ditemani suami karena akan menciptakan bonding yang baik antara ibu, suami, dan janin yang dikandung ibu. Baik, setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik seperti suhu, tekanan darah, dan lain-lain untuk mengetahui kondisi tubuh ibu saat ini ya. Oh iya, Bu, nanti saya ajak suami saya untuk jalan santai di pagi hari. Alhamdulillah Ibu, pemeriksaan fisik semuanya normal, tidak ada kelainan, tidak ada keluhan khusus yang dialami oleh Ibu. Juga sehat-sehat ya Bu, semoga kehamilan yang sekarang bisa lahir dengan normal juga. Oh iya Ibu, ini ada buku KIA-nya sudah saya isi. Nah, nanti setiap Ibu ingin melakukan pemeriksaan ke bidan ataupun ke dokter, buku ini wajib dibawa ya Bu. Nanti apabila Ibu Iya, mengalami Bu. masalah atau keluhan terkait kehamilan Ibu bisa datang ke sini atau ke fasilitas kesehatan lainnya untuk melakukan pemeriksaan kembali ya, Bu. Iya, baik Bu Bidan. Makasih banyak. Kalau begitu, saya pamit pulang dulu ya, Bu. Baik, Bu. Assalamualaikum. Baik, baik Ibu. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya, Bu. Iya, Ibu pamit. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.